Baik, kita baca berarti ayat ke-23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Sujud tilawah dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. Ini U-nya pendek ya. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Jadi ini bisa dua cara bacanya. Ada di kalimat atan itu ya. Bisa fama atan madal sukun. Boleh. Nanti ulang lagi. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Bisa cara pertama. Cara kedua berhenti di ni. Fama atani. Ni-nya mad tabi'i karena dia ada apa mad ini ya. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Jadi bisa dua. Terserah kita pengennya yang mana. Di ayat ini cara berhenti di kalimat atan bisa atan madal sukun. Nanti ulang lagi, fama lagi atau berhenti di atani matabi'i. Ulang dari fama atan gitu. Bisa dipaham ya? Ulang lagi. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي
Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala nakkiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakadha arshuk qalat ka'annahu hu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Qila laha adkhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ini kisah Sulaiman dengan Ratu Balqis. Kisahnya panjang sebenarnya, cuma diringkas hanya dengan beberapa halaman saja sama Allah Ta'ala. Kalau dibuat film ini mungkin bisa berjam-jam. Jadi Masya Allah, di antara kehebatan Al-Quran itu ketika dia menceritakan itu persis seperti kita nonton film sebenarnya. Ada drama begitu. Iya. Nabi Yusuf juga sama, kisah Yusuf. Jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat berikutnya itu kayak nggak terasa sudah pindah saja. Kayak di sini nih ayat 36, coba lihat. Ini ceritanya kan dari sini, coba dari mana nih? Jadi suatu saat, dari awalnya kita ceritakan sedikit ya sebelum kita tilawah. Ini cerita Nabi Sulaiman, mulanya dari ayat ke-15. Allah ngasih tahu pembukaan di sini. Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi fadala katsiran min ibadil mu'minin. Allah ngasih tahu bahwa Allah sudah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Allah ngasih ilmu kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Daud itu bapaknya, Sulaiman itu anaknya. Beliau dari Bani Israel. Berarti lahirnya setelah siapa? Kalau Bani Israel itu mulainya dari siapa Bani Israel? Israel itu siapa Israel itu? Sebutan Israel itu buat siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Ibrahim punya istri namanya Hajar. Hajar dibawa ke Mekah. Lahir Nabi dengan Ismail ya. Nanti lahir Rasulullah SAW. Kemudian dengan satu lagi yang Sarah, punya anak namanya Ishak. Kalau Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini disebut dengan Israel. Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan. Jadi Israel hamba Tuhan. Diterjemahkannya Abdullah. Ini bukan bahasa Arab. Jadi Il itu mereka pakai itu. Seperti Nabi Isa katanya, kata mereka ya versi Kristen. Saat disalib dia bilang Eli Eli. Maksudnya Ili Ili, itu maksudnya Tuhanku Tuhanku. Il itu kan Il Tuhan. Tuhanku Tuhanku. Ada tuh kalau kita baca di Bible orang Kristen tuh ya. Ketika mau disalib, Nabi Isa bilang begitu. Kalau nggak disalib bisa.
Nah, dari keturunan Yakub itu nanti lahirlah ini Daud, Sulaiman. Jadi Bani Israil itu banyak nabi, banyak pimpinan. Allah lebihkan mereka itu. Ini Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberi kemampuan oleh Subhanahu wa taala di sini waritha Sulaiman Dawud wa qala ya nas ulimna mantiqat thair. Thair artinya burung. Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa burung. Jadi ngomong dengan hewan bisa. Kalau kita nggak bisa kan? Embe itu suaranya sama aja. Dia lapar bilang embe. Dia takut bilang embe, embe aja. Tapi ternyata katanya ada ahlinya tuh yang bilang di intonasi bedanya katanya. Suaranya mau embe, tapi kalau lapar embenya kayak gimana gitu. Kalau ini nah itu ini kalimat embe. Itu Nabi Sulaiman faham tuh bahasa burung tuh. Iya. Bahasa burung paham dia. Maka di beberapa terjemahan itu sering kita dengar kami. Kami jadinya ini janjimu kami telah memberikan ilmu. Iya. Kami itu berarti jamaah menjadi satu. Iya. Itu maksudnya jangan Allah kan. Iya, dalam bahasa Arab itu sebenarnya kalimat nahnu kami itu bisa dua maknanya. Bisa kami satu, bisa kami banyak. Itu dalam bahasa Arab. Di Indonesia juga sama, Indonesia juga. Dia kadang kayak kita kami mohon maaf. Padahal yang maksud dengan kami itu dia sendiri. Bahasa Indonesia juga ada suka begitu. Kalimat kami digunakan buat satu, terkadang buat banyak. Ada bahasa Indonesia. Seperti dalam buku umpamanya. Di buku, di pembukaan buku, kami mohon maaf gitu, bisa dipastikan di buku ini masih banyak kesalahan. Bukan saya bahasanya, tapi kami biasanya. Kami itu dalam bahasa Arab itu liu'adzim nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Satu, tapi karena dirinya agung itu menggunakan kalimat nahnu. Itu dari satu sisi itu. Jadi tidak selalu kami itu artinya banyak, enggak. Satu itu dalam bahasa Arab nahnu kami ini bisa saja dia satu. Tapi ada juga yang memberikan pengertian setiap ada kalimat kami katanya berarti Allah melibatkan makhluk lain seperti menurunkan Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kalau kami diartikannya itu bukan sendiri, artinya banyak, pengertian di sini berarti Allah melibatkan malaikat Jibril saat menurunkan Al-Quran, begitu. Tapi yang jelas dia mempunyai dua pemahaman tuh. Nahnu itu bisa satu juga bisa dua dalam bahasa Arab. Jadi tidak difahami cuma satu doang. Orang Kristen bilang Tuhan kamu juga banyak, katanya dari mana? Buktinya itu Allahnya bilang kami katanya. Di surah Inna anzalnahu kan kami turunkan Al-Quran. Padahal maksud kami di situ ya satu. Karena dalam bahasa Arab itu kami bisa satu, tetapi untuk mengagungkan dirinya. Liu'adzim nafsahu, mengagungkan dirinya. Iya, wallahu a'lam. Nah, di sini ada kisah Nabi Sulaiman suatu saat dia sedang dalam perjalanan tuh. Perjalanan. Ada kalimat di ayat ke-16 mantiqat thair. Mantiqat thair artinya mantik itu artinya bicara, atau artinya burung. Jadi dia bisa bahasanya bahasa burung. Wa utina min kulli syai' wal inna hadzal fadlul azim. Mawin ya. Bahkan usul ini bala tentaranya bukan hanya manusia saja kan. Semuanya tunduk sama dia itu. Jin menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Jadi ada tentara yang kelihatan, ada tentara yang tidak kelihatan. Jadi kerajaannya sangat kuat sekali. Hebat banget. Dan sekarang nggak ada yang nggak ada lagi. Karena Nabi Sulaiman itu lupa saya di surah apa dia itu berdoa ke Allah itu, ya Allah, apa yang engkau kasih ke saya, jangan engkau kasih ke orang lain. Pintar Nabi Sulaiman itu. Nggak dikasihkan, hanya Nabi Sulaiman saja akhirnya. Iya, saya doang gitu. Yang engkau kasih itu saya doang. Artinya bisa menguasai jin, bisa bahasa hewan sebagainya. Nabi Sulaiman sudah bilang ke Allah itu, lupa saya di ayat berapanya. Jadi jangan engkau kasihkan ke yang lain, ke saya aja. Itu Nabi Sulaiman tuh. Akhirnya yang tahu ya beliau doang. Allah berikan kemampuan coba. Semut itu kan kata kita mah mereka nggak berkomunikasi kan. Padahal dia tuh ngomong dengan kawannya. Cuma saking kecilnya nggak masuk ke telinga kita.
volumenya kecil banget gitu. Kalau digedein sih kedengaran. Kecil frekuensinya. Oleh Nabi Sulaiman kedengaran saat beliau mau lewat sebuah lembah, di situ banyak semut. Semut tahu akan ada orang lewat situ kan, masuk lagi injak, masuk nanti injak gitu. Karena mereka itu kan komunitas, semut itu bukan hanya mereka masing-masing, tapi mereka itu satu kerajaan, satu komunitas mereka. Masuk. Nabi Sulaiman dengar semut bilang begitu, fatabassama dhahika, itu di ayat ke-19-nya. Fatabassama dhahika. Dhahika itu artinya, tabassam itu artinya senyum, dhahika artinya tertawa. Gimana nyampurinnya? Senyum sambil tertawa gitu. Jadi bukan senyum doang. Kalau senyum doang berarti biasa doang kecil ya. Sambil tertawa berarti agak inilah gitu. Itu masya Allah. Kemudian beliau berdoa di sini. Nah kemudian suatu saat kata Nabi Sulaiman itu mengadakan apa kalau bahasa kitanya, memeriksa lah gitu ya, memeriksa pasukannya. Ternyata ada satu yang tidak ada di situ, burung. Nabi Sulaiman masya Allah jadi tahu siapa yang nggak ada itu. Kalau pasukannya banyak mas satu mah tunggal ketahuan ya kata kita mah. Tapi Nabi Sulaiman tahu ada satu burung tidak ada. Kata Nabi Sulaiman di ayat ke-20, fatafaqada at-tayr faqala mali la aral hudhud. Hudhud kemana? Saya nggak lihat hudhud. Iya. Tuh Nabi Sulaiman mengancam tuh. Kan beliau raja kan, bahasa raja itu kan mengancam terus raja itu. Lau adzibannahu adzaban syadida. Kalau dia nggak datang sini saya akan siksa dia katanya tuh. Iya. Kemudian aul adbahannahu, akan saya potong lehernya dia itu. Ini bahasanya bahasa kerajaan, bahasa raja lah, bahasa orang yang berkuasa gitu. Iya. Kemudian gak lama katanya fama katsagor ba'idin, dua-duanya datang burungnya hudhud. Nah, apa yang disebut dikatakan oleh hudhud qala ahadtu bima lam tuhit bih wajituka min saba'in binabai yaqin. Hudhud ternyata baru pulang dari Yaman, masya Allah. Hudhud itu kan burung kecil. Burung kecil enggak sampai gede, burung kecil gini. Ya sejenis itu dia. Saya pernah lihat gambarnya tuh. Kalau ini bisa lihat ya hudhud gitu. Segini kalau tidak salah burungnya kecil dia. Bisa dilihat di YouTube burung hudhud gitu, kayak gimana bentuknya. Ternyata dia dari Palestina habis jalan-jalan ke Yaman, masya Allah. Jauh banget perjalanan dari Palestina ke Yaman tuh. Dia bilang dari Sabah. Sabah itu dari Yaman, min Sabah katanya dari Sabah. Sabah itu di Yaman. Pas di Yaman itu dia ketemu dengan ratu, di situ ada kerajaan dikuasai oleh ratu perempuan kan, namanya Ratu Bilqis katanya kan, ada. Nah, ini kecil kan burungnya. Iya, burung hudhud itu kecil. Dan ternyata burung ini memperhatikan. Jadi mereka bukan orang beriman, bahkan yang disembah adalah matahari. Jadi mereka menyembah matahari. Nah, di sini lihat ayat ke-34. Ayat 32-nya kata hudhud. Hudhud juga nggak mau dia disalahkan dia hudhud. Karena kalau nggak punya alasan dipuncit tadi itu dia itu. Iya, diancam sama Sulaiman. Maka dia itu bukan ngeles sih, kalau kita makan suka ngeles ya. Ini ngasih alasan. Kenapa saya nggak datang itu? Ngasih alasan. Nah, ayat 23 alasannya tuh, inni wajadtu imra'atan. Di Sabah katanya di Yaman itu saya melihat imro'ah, maksudnya ratu. Tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in arsyun adzim. Dan dia memiliki arsyun adzim, singgasana yang besar. Artinya ratu yang sangat ditaati oleh rakyatnya begitu. Tetapi kata Hudhud ini wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Tetapi mereka ini yasjudun, sujud lisyamsi ke matahari. Berarti mereka Tuhannya matahari itu, menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Min wazail syaitan, dan setan zayyana, menghiasi mereka, jadi menganggap bahwa apa mereka lakukan itu benar. Kemudian setelah itu, nah Nabi Sulaiman juga dia tidak langsung percaya begitu saja. Takutnya kan namanya juga orang takut ya, takut dibunuh, takut disiksa, takut sembelih, ya, alasan doang ini mah. Akhirnya apa kan Sulaiman? Ayat ke-27 nih. Qala sananzur asadaqta am kuntum kadzibin. Coba saya pengen tahu katanya. Kata Sulaiman, kamu bohong apa benar? Nih, saya tulis surat ini kasih ke dia. Kalau seandainya dia bohong, pasti kan bingung dia naruh ke siapa nih suratnya kan? Kalau seandainya burung ini bohong,
Ketika Nabi Sulaiman ngasih surat, pasti kan bingung dia. Akan dikasihkan ke siapa ini karena saya bohong? Enggak, karena dia benar. Nah, maka Nabi Sulaiman perintahnya, idhab bi kitabi hadza. Idhab, pergi kamu dengan membawa surat saya ini, kemudian fa'alqih ilaihim, lemparkan ke mereka. Jadi Hud itu bawa surat, entah gimana bawanya itu ya, tadi gimana gitu. Tsumma tolong fangdur madza yarji'un. Kemudian kata dia, lemparkan ke mereka, kemudian kamu lihat dari jauh apa yang mereka lakukan dengan surat itu. Suruh diperhatikan itu kan. Itu yang dilakukan oleh Hud, udah dibawa ke sana ke Yaman, entah berapa hari perjalanannya dia itu. Ke sana dilemparkan suratnya, dibaca sama itu. Nah, setelah dibaca, kemudian ayat 29-nya qalat ya ayyuhal mala innal kitabun karim. Ratunya ini mengumpulkan orang-orang pembesarnya. Karena ada surat, kemudian suratnya ancaman ini. Berarti yang mengancam kita bukan sembarangan ini. Nah, kira-kira kita mau ngapain nih? Kita kan haja gitu, ini ada surat yang ngancam-ngancam. Pasti yang lebih besar lagi yang bisa ngancam kan? Gak mungkin yang kecil ngancam-ngancam gitu. Nah, kata ratunya ini suratnya bunyinya gini. Innahu min Sulaiman, suratnya dari Sulaiman. Kemudian innahu bismillahirrahmanirrahim, ada bismillahnya. Ternyata bismillah ini sudah dipakai oleh Nabi Sulaiman. Bukan hanya di Quran saja, Nabi Sulaiman sudah menggunakan kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah ta'alu alayya. Allah, kamu jangan merasa tinggi di atas saya, kata Nabi Sulaiman. Ini ancaman. Wa atuni muslimin, tunduk kamu dengan saya. Ini kan kayak ngancam gitu. Ini kan kalau dia punya kekuatan bisa marah nih gara-gara ini dong nih, gara-gara kata-kata ini. Nah, perempuan ini ketika dia melihat kok ini suratnya surat mengancam begini nih. Nah, dia tidak langsung ayo kita serang, enggak begitu. Rapat lagi tuh. Ayat ke-32, qalat ya ayyuhal mala aftuni fi amri. Aftuni. Artinya coba pendapat kamu gimana? Ini ada surat seperti ini ancamannya. Kira-kira gimana? Kata mereka, qalu nahnu ulu quwwah. Mereka kan nama juga kerajaan ya, punya kekuatan. Kita ini orang yang punya kekuatan kata dia. Wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki. Kita punya kekuatan, terserah tuan ratu gitu, mau diapain. Kalau kita lawan, kalau enggak. Siap saja. Iya, kita sudah siap. Itu kata mereka itu. Iya, kalau bahasa kitanya. Tapi pinter nih ratunya nih. Ratunya pengen tahu ini orang yang mengancam-ngancam ini kayak gimana sifatnya nih. Mau disogok sama dia. Nah, kata dia ini di ayat ke-34-nya qalat innal muluka, ini jadi masalah nih. Innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha. Kata dia masalahnya, raja itu kalau masuk ke sebuah tempat akan dihancurin tempat itu. Kemudian waja'alu 'aizzata ahli adillah, dan penduduknya akan dihinakan. Itu masalahnya kata dia. Makanya kita lihat dia ini kayak gimana. Karena kalau dia menyerang kita nih, kita akan hancur kerajaannya. Kemudian masyarakat kita juga akan dihinakan sama mereka itu. Maka kita lihat dulu orangnya kayak gimana, tipenya ini. Terus kata dia apa? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Saya akan ngirim hadiah dulu sama dia tuh. Kasih harta banyak. Kemudian fanadhiratun bima yarjul mursalun. Nanti setelah kita kirim hadiah, kita nanti tanya yang ngirim hadiah, respon mereka gimana saat mendapatkan hadiah dari kita itu. Kalau seandainya dia mau ngambil hadiah itu, berarti dia bisa disogok. Tinggal kita sogok aja gitu. Gitu kan. Tapi kalau nggak bisa disogok, berarti dia kuat tuh orangnya tuh. Nggak perlu dengan kita. Iya. Nah, ini kisahnya lagi ngobrol tuh, tapi langsung pindahnya cepat. Di ayat 36-nya tiba-tiba sudah nyampe aja tuh orang yang bawa hadiahnya ke Nabi Sulaiman. Falamma ja'a Sulaimana. Nah, ketika yang membawa hadiah datang ke Nabi Sulaiman, qala atun bimalin, kalau bahasa kitanya, kamu mau nyogok saya gitu. Kamu nyogok saya gitu kalau bahasanya, bahasa kitanya itu. Nabi Sulaiman kerajaannya besar dan juga kekayaannya banyak, tidak perlu dengan hadiah itu, enggak perlu dengan sogokan itu. Yang diinginkan itu hanya kamu tunduk sama masuk Islam gitu doang. Jadi kalau raja itu ngajak masuk Islamnya itu langsung dengan tekanan gitu. Masuk semuanya kan kalau raja. Nah, kemudian setelah itu diancam. Irji ilaihim. Nah, ayat 37-nya. Balik lagi kamu. Bawa hadiah ini sama kamu, bawa ke sana. Nah, kemudian berangkatlah mereka pulang lagi. Setelah itu Nabi Sulaiman ngobrol dengan pejabatnya di situ. Kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi arsyiha qabla itu muslimin.
Siapa yang bisa membawa singgasana mereka itu, singgasana Balkis sebelum mereka pada datang ke kita? Karena Nabi Sulaiman tahu mereka akan datang pasti ke situ. Nah, sebelum mereka datang ke sini, siapa yang bisa ngambil membawa singgasananya, bawa ke sini katanya. Nah, kemudian Ifrit 39 bilang dia, qala Ifrit ini jin Ifrit ini. Dia punya kekuatan juga jin Ifrit. Qala Ifrit minal jin, dari bangsa jin. Kata jin Ifrit apa? Ana atika bi, saya yang melaksanakan tugas itu. Saya akan bawa dia. Qabla an taqum maqamik, sebelum kamu berdiri itu barang sudah ada di sini. Itu cepat banget berarti kan? Cepat, karena jin itu kan dia bisa merubah benda menjadi bukan benda. Kayak teluh tuh, orang nyantet, itu kan dikirim pakunya mah itu berubah jadi dari materi menjadi non materi, masuk ke tubuh kita itu dia non materi, tapi nanti masuk ke dalam jadi materi lagi. Begitu dia kan, makanya cepat. Nah, jin begitu dia. Tapi ini termasuk lambat ini. Dari duduk ana qabla an taqum sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Tapi ada lagi ini. Kemudian dia bilang, wa inni ala qaumin amin, saya kuat, kata Ifrit itu. Tapi masya Allah ada orang manusia di sini ayat 40. Qala alladzi inda ilmu minal kitab, ada yang Allah berikan ilmu dari Alkitab. Dia bilang, ini orang, ana atika bihi, saya yang akan membawanya qabla ayyartada ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Masya Allah. Ini kan berkedip itu kan cepat banget ya. Dia lebih cepat daripada duduk itu. Berkedip itu gitu doang tuh, berapa detik itu. Ternyata dia melakukan itu. Langsung datang, langsung kisahnya falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Sudah datang saja tuh ininya. Qala hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasananya sudah ada di kerajaannya, Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengatakan siapa saya kan raja. Nabi Sulaiman itu raja yang tidak sombong. Karena nabi beliau ya. Hari ini kan banyak orang yang punya kekuasaan, sombongnya luar biasa. Nabi Sulaiman langsung, ini karunia Allah gitu. Jadi tidak bukan saya yang punya kemampuan, tapi semuanya disebabkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, liyabluwani, Allah ingin menguji saya nih. Ashkuru am akfur, apakah saya termasuk yang syukur atau yang kufur? Nah gitu. Karena ujian kan gitu kan? Ujian itu antara syukur dan kufur. Antara kalau bentuknya nikmat berarti apa itu? Kita syukuri kan? Atau sebaliknya bisa juga dikufuri, bisa syukur, bisa artinya bisa berterima kasih atau bisa tidak terima kasih. Kemudian qala nakil arsanang dartadi antum lil ladina la yahtadun. Nah, falamma ja'at qil hakadha arsuk ayat 42. Ketika rombongan dari Yaman datang ke Palestina, singgasananya kon di situ. Nabi Sulaiman bilang, "Ahakadha arsuk? Ini punya kamu bukan?" Kata Nabi Sulaiman kan, ini singgasana kamu bukan? Kata ratunya, ka'annahu, kayaknya iya katanya. Kok ada di sini gitu kan? Jadi dia dalam perjalanan jauh mungkin berhari berbulan-bulan, intinya udah ada di situ tuh. Ka'annahu, kayaknya iya katanya. Dan ternyata memang betul, karena kan pasti yang punya kenal dengan barangnya kan, kenal dia, yang setiap hari dia dudukin begitu, masa nggak kenal dia. Nah, karena melihat kekuatan seperti ini nih, nggak ada cara lain Ratu Balkis kecuali harus masuk Islam. Makanya serah, dia udah nyerah tuh. Nah, makanya di akhir ayatnya ayat 44 paling bawah tuh dia mengatakan qala rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi ya Allah, aku sudah mendolimi diriku dengan menyembah matahari, bukan menyembah engkau. Waslamtu, sekarang aku masuk Islam. Ma'as Sulaiman, dengan Nabi Sulaiman. Lillahi rabbil alamin. Aslam itu artinya menyerah diri ya ke Allah Subhanahu wa alamin. Masuk Islam Ratu Balkis. Masya Allah. Jadi kalau dakwahnya raja itu bukan dakwah ngajak pelan-pelan begitu, dia kekuatan, dia bahasanya kekuatan. Tapi kalau yang nggak punya kekuatan mah ya, karena kayak Rasulullah belum punya kekuatan, dakwahnya sirri. Awal-awal tuh kan di Mekah itu si fulan dibilangin, nanti dibilangin gitu doang, nggak punya kekuatan. Tapi Nabi Sulaiman dari atas ke bawah, Rasulullah dari bawah ke atas, gitu cara dakwahnya itu. Iya, masya Allah. Dan sekarang yang di Palestina ini yang akan dibuat oleh mereka Hikal Sulaiman. Mereka menganggap bahwa di Al-Aqsa itu, di bawah Al-Aqsa itu ada puing-puing
Haikal Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman dulu. Oleh mereka akan dibangun kembali katanya. Kalau itu bohong, nggak ada itu. Ahli arkeolog sudah meneliti, tidak ada satu batak pun di bawah Al-Aqsa ini yang menunjukkan dulu ada bangunan di sini. Nggak ada. Jadi ngarang aja Yahudi itu. Ini kan ingin ngancurin doang. Dan sekarang saatnya katanya mereka akan menghancurkan. Karena Al-Aqsa itu di bawahnya sudah dikerukin terus. Di bawahnya itu dikerukin. Jadi biar saat ada gempa langsung ambruk. Sampai sekarang terus kerukin aja mereka itu. Dan mereka akan menghancurkan sehancur-hancurnya dan mulai pembangunan, dan maketnya sudah dibuat. Kalau kita lihat tuh di video tuh, mereka udah membuat maketnya itu, udah tinggal pembangunan. Udah siap mereka itu. Cirinya kalau sudah ada sapi warna merah yang akan mereka sembelih. Sekarang sudah ada katanya sapinya tuh. Kemarin kenapa Hamas menyerang, diantaranya karena Israel akan melakukan itu. Makanya di bulan Oktober tanggal 7 itu Hamas menyerang untuk menggagalkan mereka. Jadi Hamas dapat informasi akan ada peristiwa itu, kemudian oleh Hamas digagalkan dengan menyerang duluan. Dalam sejarah Hamas nggak ada Hamas menyerang duluan itu, kecuali saat itu saja. Iya. Jadi masalah akidah ini bukan hanya sekedar Yahudi ngebunuhin Israel Palestina, bukan sekedar itu. Ini masalah akidah dengan Israel itu. Baik, kita lanjutkan tilawah. Lanjut saja ya dari ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna illa samuda akhahum sholihan an i'budullaha fa izzahum fariquni yahtashimun qul la yaqummi liman tastajilun nabihi syai'ati qablal hasanah la'ulla tastaghfirunnallaha la'allakum turhamun qulu dhayyarna bika wa bimman ma'aka qala dha'irukum indallahi bil antum tuftanun wa kanna fil madinati tis'atu rahdim yafsiduna fil ardi wa la yuslihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا تقسموا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى Allah khairun amma yusrikun. Ini bacanya gimana? Lafaz Allahnya bacanya gimana? Lafaz Allah ini bacanya bisa ayat berapa tadi punten? Ayat 59. Ya. Ini bisa dua bacanya. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nah, Allahnya panjang. Allahu khairun amma yushrikun. Namanya mad apa? Masih ingat? Mad farqi, ya. Atau dibaca ditashilkan Allah gitu. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Allah atau Allah gitu. Jadi bisa dua. Di Quran ada 6 semuanya. Tapi lafadznya 3. Lafadz Allah ini ada 2. Ada qarin ada 2, dengan al-an ada 2. Ya, ada 3 sebenarnya lafaz ininya ada 3, tapi lafaz lain ini 2, jadi ada 6 semuanya. Jadi lafaz Allah seperti ini ada 2. Namanya mad farqi. Ya, farqi itu pembeda untuk membedakan antara kalimat berita dengan kalimat tanya. Ini kan antara nanya dengan ngasih tahu, kalau sama-sama datar orang bingung kan? Allahu khairun amma yushrikun. Kalau dia datar aja dikiranya ngasih tahu, karena intonasi penting. Makanya untuk memisahkan, membedakan ini kalimat tanya dipanjangkan. Apakah Allah? Nah, gitu nanti artinya. Bisa 2. Allah dengan Allah. Nah, gitu. Lanjut. Amman khalaq
khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa ambatna bihi hada'iqa dhatai bahjah ma kana lakum an tunbitu syajaraha ha ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Bismillahirrahmanirrahim. Amman ja'alal arda qadaran wa ja'alna hilalaha anharan wa ja'alna laha rawasiya wa ja'alna bainal bahraini hajiza ilahum ma'allahi bal aksaruhum la ya'lamun amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi aillahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih innahum mallahi ta'ala Allahu amma yusrikun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وئدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على
الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Langsung isya tapi enggak makan. وإن ربك ليعلم ما Nanti تكن sampai isya صدورهم bisa tarawih وما pulang. يعلنون Tapi enggak makan. وإن ربك ليعلم ما Di sini. تكن صدورهم Enggak makan. وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainakum bi hukmih wa huwal azizul alim. Wa tawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a wa la tusmi'us summat du'a iza wallau mudbirin. Wa ma anta bihadzil ummi an dolalatihim in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina faqum muslimun. Wa iza waqa'al qawlu alaihim ahrajna lakum dabbatan minal ardh ahrajna lakum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa yauma nahsuru min kulli ummatin fawajjam mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuzaun hatta iza ja'u qala akazzabtum bi ayati walam tuhitu biha ilman amma za kuntum ta'malun. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Alam yarau anna ja'alnal laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Wa yauma yunfakhu fis suri wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dahirin. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab
Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru maras sahab. Sun Allahilladzi adqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى موسى عن أرضه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخفي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وخزانا إن فرعون وهامان وجنودهم ما كانوا خاطئين.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ففرضناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال
له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يشاء قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناشئين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجيني من القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استغفر
Inna khaira man istajirtal qawiyul amin. Qala inni uridu an unkihaka Qala inni uridu an unkihaka ihtabtanayya hataini ala anta turuni samaniyah hajjaj wa in atmamta asran famin indik wa ma uridu an asyukka alaik satajiduni insya'allahu minas sholihin. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alaihi wallahu ala ma naqulu wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musa ajala wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim qussu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Falamma attaha nudiya min syai'il wadil aymani fil buqa'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin wa an alqi asaqqa falamma ra'aha tahtaru ka'annaha jannu la mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa aqbil an la takhaf innaka minnal aminin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. Itu pendek. Wa malaih. Itu ya-nya ada sifar ya. Ha. Innahum kanu qauman fasikin. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wa akhi Harun huwa aqsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Qala sanasuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma
بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Ya, kata kita begitu. Tapi ada maknanya. Kata kita kayak bahasa Inggris lah. Kata kita mau jangan ditulis one sih, tulis one aja ya. Kan dibaca juga one. Tapi kalau orang Inggris nulisnya one, O-N-E gitu, bacanya one. Kata kita mau tulis saja ini. Kata kita begitu. Cuma ini kaidah Arab kayak gitu kaidahnya. Dia tulisan Arab itu harus ditulis itunya. Biar seperti kayak mi'ah. Kalimat mi'ah. Mi'ah itu mim alif. Kemudian hamzah ta. Kalau dibacanya mi, buat apa dikasih alif? Mi itu kan harus pakai iya. Ini apa ini? Pasangannya kan? Kasroh sama iya ini mah. Habis kasroh ada alifnya ke atas. Buat apa kata kita itu? Nah, tapi begitulah kaidah penulisan mereka. Jadi kita mah hanya membaca ngikuti bahasa mereka aja gitu. Iya. Karena setiap bahasa dia punya kaidahnya masing-masing. Kaidah penulisan. Dan kalau Quran dia memang cara penulisannya kaidahnya itu ngikutin kaidah Utsmani, makanya disebut dengan Rasm Utsmani itu. Kaidahnya kaidah yang ditulis pada masa Utsman Affan. Kelihatannya bahasa Arab juga ada perkembangannya. Ada perkembangannya cara penulisannya. Ya kayak kalimat salat itu kan ada wawunya. Dulunya begitu ditulisnya. Akhirnya di Quran enggak dirubah-rubah itu aja. Jadi mereka hanya ngikutin apa yang ditulis di teks di manuskripnya. Yang pernah zaman dulu itu seperti itu tulisan mereka. Ya, walau misal itu yang jelas itu setiap bahasa dia punya kaidah penulisan masing-masing. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين
Walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatazakkarun. Berarti sampai ayat 43 ya. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.